warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Murta Prawira Santoso dengan NIM 2414020002. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai techno-socialpreneurship. Nah, di zaman sekarang ini perkembangan teknologi kan sudah sangat cepat ya teman-teman. Hampir semua aktivitas kita tidak bisa lepas dari teknologi, mulai dari komunikasi, belajar, bekerja, hingga menjalankan bisnis. Nah, dari perkembangan ini muncullah sebuah konsep yang disebut dengan techno-socialpreneurship. Secara sederhana, techno-socialpreneurship ini tuh merupakan gabungan dari tiga kata loh guys, yaitu teknologi, sosial, dan entrepreneurship, yang artinya seseorang memanfaatkan teknologi untuk menjalankan sebuah bisnis, tetapi tujuan dari bisnis tersebut itu bukan hanya untuk mencari keuntungan semata nih guys, tapi melainkan juga untuk membantu banyak orang dan mencari dampak positif dari ini semua. Jadi teknologi entrepreneurship ini tuh bukan hanya untuk memikirkan profit, tetapi juga untuk memikirkan bagaimana sih teknologi ini bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Nah, tujuan dari teknologi entrepreneurship sendiri itu sangat luas. Yang pertama itu untuk menciptakan inovasi yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua untuk membantu mengurangi ketimpangan sosial, dan yang ketiga untuk menciptakan kesejahteraan atau meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui berbasis teknologi. Nah, konsep ini tuh sangat penting loh guys sekarang, karena di dunia ini tuh sedang memiliki banyak tantangan kayak kerusakan alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, hingga menyebabkan cuaca ekstrim dan berbagai masalah lingkungan lainnya. Nah, selain itu juga ada ketimpangan ekonomi yang dimana masih banyak nih guys masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan, pendidikan yang layak, ataupun peluang ekonomi yang baik. Tidak hanya itu, ada juga tantangan di bidang kesehatan, terutama setelah pandemi nih guys. Kayak banyak gak sih kita sadar bahwa sistem kesehatan ini tuh masih banyak perlu inovasi. Yang terakhir itu ada kesenjangan pendidikan, yang dimana masih banyak nih guys yang masih kesulitan mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Nah, di sini peran teknologi entrepreneurship ini tuh menjadi sangat penting. Mereka mencoba menciptakan berbagai solusi yang bisa nih dimanfaatkan teknologinya. Contohnya seperti mengembangkan teknologi ramah lingkungan, membuat platform keuangan digital yang bisa diakses masyarakat luas, yang menyediakan layanan kesehatan digital seperti konsultasi ke dokter online, ataupun mengembangkan teknologi pendidikan yang memudahkan orang untuk belajar di mana aja. Selain itu, kita juga perlu nih guys memahami perbedaan beberapa istilah di dunia kewirausahaan. Yang pertama ada entrepreneur. Apa sih entrepreneur? Entrepreneur itu seseorang yang memulai menjalankan bisnisnya dengan tujuan memperoleh keuntungan. Nah, kalau technopreneur itu untuk menggunakan teknologinya sebagai dasar utama dalam menjalankan bisnisnya. Nah, yang ketiga itu sociopreneur, yang dimana pengusaha itu menjalankan bisnisnya dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial atau lingkungan. Sedangkan kalau techno-socialpreneur itu gabungan dari ketiganya, yang mereka tuh menjalankan bisnis teknologi sekaligus juga berusaha memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri tuh udah ada loh guys, banyak contohnya techno-socialpreneurship, seperti ada Freezer yang dimana tuh startup untuk membantu para pembudidaya ikan dan udang untuk mendapatkan teknologi sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi untuk mendapatkan air bersih. Nah, lebih dari itu ada juga namanya platform kesehatan digital yang meningkatkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter secara online. Selain itu ada self education yang dimana menggunakan teknologi games untuk belajar bahasa Inggris gitu. Nah, ada lagi Gojek yang kita semua umumnya tahu lah ya, yang bisa memanfaatkan teknologi untuk menyediakan berbagai layanan seperti transportasi online, pengantaran makanan, dan pembayaran digital yang sangat membantu di kehidupan masyarakat. Walaupun peluangnya besar nih guys menjadi techno-socialpreneurship, tapi juga banyak banget tantangannya. Misalnya seperti masalah sosial secara mendalam,
mendapatkan modal yang cukup, menentukan investor yang tepat, serta solusi yang dibuat bisa menjalankan kayak secara berkelanjutan gitu loh. Namun di sisi lain peluang di bidang ini juga sangat besar terutama dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan, teknologi pertanian, pendidikan, digital, kesehatan, dan berbagai inovasi sosial lainnya. Sebagai mahasiswa nih guys, di era digital, sebenarnya kita memiliki kesempatan yang sangat besar nih guys untuk berkontribusi dalam di bidang ini. Dengan kreativitas dan pemanfaatan teknologi dan kepedulian terhadap masyarakat, kita bisa menciptakan inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai penutup, pendapat atau kesimpulan bahwa technosociopreneurship ini tuh adalah konsep kewirausahaan yang menggabungkan teknologi, kepedulian sosial untuk menciptakan sosial inovatif bagi masyarakat. Dengan semakin berkembangnya teknologi, diharapkan makin banyak nih generasi muda seperti kita yang tertarik untuk menjalankan technosociopreneurship ini sebagai untuk membantu menciptakan masa depan yang lebih baik. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.